Tan Zhongyi berhasil mengalahkan Zhu Wenjun pada babak kedua kejuaraan dunia catur wanita tahun 2025 ini. Tan Zhongyi sebagai penantang gelar memulai permainan dengan C4, pembukaan Inggris. Dijawab kuda F6, sebuah pendekatan hipermodern mengontrol petak senter dengan perwira. Lanjut kuda C3, E5, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar. Tan Zhongyi kemudian mengimbangkan kuda F3 menyerang pion, tetapi Zhu Wenjun menjaga pion dengan kudanya. Selanjutnya, Tan Zhongyi mendorong G3. Pembukaan Inggris adalah pembukaan yang mengimbangkan perwira secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru untuk baku hantam. Di posisi ini, Zhu Wenjun kemudian mendorong D5, menantang pertukaran pion. Kemudian pertukaran pion pun terjadi. Zhu Wenjun kemudian memukul pion sekaligus menantang pertukaran kuda. Namun Tan Zhongyi tidak makan kuda. Dia memilih mengimbangkan gajah fianchetto dan bersiap rokade. Zhu Wenjun merespon dengan gajah C5, menekan pion F2, juga bersiap rokade. Selanjutnya, kedua pemain rokade untuk mengamankan raja. Di langkah ke-8, Tan Zhongyi mendorong D3, mempersiapkan gajahnya untuk menyerang. Namun Zhu Wenjun memainkan langkah profilaksis H6. Dengan demikian, gajah tidak bisa untuk menyerang menteri. Olehnya itu, Tan Zhongyi memutuskan untuk menukar kuda, lalu menteri makan kuda. Ini membuat menteri terkena shadowing dari gajah. Tan Zhongyi kemudian mengimbangkan gajah ke petak D2, bersiap untuk menempatkan gajah di petak C3. Selain itu juga bisa menempatkan benteng di petak C1. Merespon hal ini, Zhu Wenjun menarik mundur menteri ke petak D6 dan gajah betul-betul ke petak C3, memberikan tekanan pada pion E. Zhu Wenjun kemudian kembali menarik mundur menterinya ke petak E7. Di posisi ini, Tan Zhongyi menarik mundur kudanya ke petak D2. Ancaman selanjutnya, gajah akan makan kuda yang bisa merusak struktur pion hitam. Zhu Wenjun tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Olehnya itu, kuda ke petak D4. Akan tetapi, pion mengusir kuda dan kuda B5 menyerang gajah. Di posisi ini, Tan Zhongyi tidak menyelamatkan gajahnya. Dia memilih menyerang kuda dengan pion, membiarkan kuda makan gajah. Setelah pion makan kuda, maka Tan Zhongyi punya dua keunggulan. Dia punya pion yang bagus di petak center. Selain itu, lajur B juga menjadi setengah terbuka. Selanjutnya, Zhu Wenjun mendorong C6. Dengan demikian, gajahnya bisa berkembang. Merespon hal ini, Tan Zhongyi mendorong A5. Setelah gajah ke petak D7, menteri menyerang pion, tetapi benteng menjaga pion. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda serang gajah, gajah mundur, dan kuda makan gajah. Tentu saja menteri makan kuda. Setelah itu, D4 dimainkan, menantang pion. Zhu Wenjun membalas dengan B6, mengancam untuk membuka lajur B. Akan tetapi, Tan Zhongyi memukul pion terlebih dahulu. Di posisi ini, Zhu Wenjun memutuskan untuk mengambil pion dengan pion A7. Hal ini memberikan kesempatan bagi Tan Zhongyi menempatkan bentengnya di baris ke-7. Permainan kemudian berlanjut. Gajah menyerang menteri, tetapi menteri A4 menekan pion. Benteng kemudian menjaga pion, lalu benteng B1. Gajah D5. Zhu Wenjun ingin segera sampai ke babak ending dan mengadu gajah. Tan Zhongyi merespon hal ini dengan pion makan pion. Setelah menteri makan pion, menteri kemudian diadu.
dan menteri makan menteri. Tan Zhongyi kemudian mengambil menteri dengan pion E. Dengan demikian, maka kedua pion bisa saling berhadapan. Selanjutnya Juwen Jun menukar gajah, raja makan gajah, dan ini membuat Tan Zhongyi betul-betul menguasai baris ketujuh dengan bentengnya. Juwen Jun mendorong B5, namun Tan Zhongyi kemudian menempatkan benteng lainnya menguasai lajur E. Tidak ingin didikte, maka Juwen Jun mengadu benteng, namun Tan Zhongyi tidak khawatir. Dia tetap menempatkan benteng di petak E7, membiarkan benteng makan benteng, dan setelah benteng makan benteng, Tan Zhongyi memastikan bahwa dirinya masih mendominasi di baris ke-7. Ini membuat Raja Hitam tidak bisa masuk ke dalam pertempuran. Sesuai dengan teori pada babak ending, maka Raja seharusnya aktif. Juwen Jun selanjutnya mendorong C5 menantang pertukaran pion, dibalas dengan Raja ke petak F3. Setelah pertukaran pion terjadi, maka kedua pemain sama-sama memiliki pion bebas. Sampai di posisi ini, analisa NG menunjukkan bahwa posisi ini adalah seimbang untuk kedua pemain. Permainan kemudian berlanjut. Juwen Jun membawa raja ke petak F8, coba untuk aktif. Namun, benteng kemudian mulai menekan pion. Di posisi ini, Juwen Jun menyerang raja. Setelah raja lari ke petak E4, benteng menyerang pion, tetapi raja menjaga pion. Benteng kembali menyerang raja, dan Tan Zhongyi menyerang benteng. Langkah ini rupanya membuat Juwen Jun menempatkan bentengnya di petak F3. Ini membuat Tan Zhongyi bisa mengejar benteng. Di posisi ini, benteng ke petak B3 adalah langkah terbaik demi menjaga pion. Akan tetapi, Juwen Jun terjatuh pada kesalahan. Dia memainkan benteng F5. Seperti terlihat pada evolusi bar, putih menjadi sedikit lebih unggul. Setidak-tidaknya ada dua keunggulan putih. Yang pertama, bentengnya ada pada baris ke-7, sehingga Raja Hitam menjadi pasif. Yang kedua, pion-pionnya bisa menyerang benteng, dan Raja Putih juga bisa ikut naik dan memberikan tekanan pada benteng, sehingga benteng akan kehilangan penjagaan pada pion. Benteng hitam begitu pasif. Permainan kemudian berlanjut. Tan Zhongyi memainkan Raja E3, mulai melakukan PDKT pada benteng hitam. Juwen Jun mencoba mendorong H5, dibalas F4. Raja sekali lagi akan menekan benteng. Di posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa mendorong pion ke petak B4 adalah langkah terbaik. Akan tetapi Juwen Jun membuat blunder. Dia memainkan Raja E8. Dan Tan Zhongyi betul-betul unggul. Raja kemudian mendekati benteng. Sampai di posisi ini, Juwen Jun telah kalah posisi dan juga kalah waktu. Namun, dia belum menyerah. Benteng F6 coba dia mainkan, membiarkan Tan Zhongyi berhasil unggul satu pion. Selanjutnya G6 untuk menjaga pion, namun Tan Zhongyi mulai mendorong pion bebas. Benteng A6, Juwen Jun coba untuk menyerang. Akan tetapi, Raja E5, pion skak, Raja mundur D4, dan benteng menyerang pion H. Tan Zhongyi tidak khawatir. Raja ke petak C5 dia mainkan. Setelah benteng makan pion, benteng skak, Raja naik, benteng kembali skak, Raja lari, dan benteng G7. Juwen Jun mencoba mendorong G5, namun Tan Zhongyi dengan tenang mendorong F5, tidak membiarkan terjadi pertukaran pion. Juwen Jun kemudian menantang pion yang lain, pion makan pion, pion makan pion, dan
benteng memberikan tekanan pada pion H. Ini membuat benteng hitam terpaksa pasif demi bisa untuk menjaga pion. Permainan kemudian berlanjut. Zhu Yuanjun mendorong H3. Dia sepertinya ingin promosi pion dengan cara benteng mundur. Setelah itu, benteng akan melakukan skak. Tan Zhongyi melihat hal ini sebagai ancaman. Oleh karena itu, raja segera ke petak D6. Dengan demikian, maka benteng tidak punya tempo skak dari manapun. Permainan kemudian berlanjut dengan raja B8, raja D7, raja B7, D6. Setelah raja B6, raja ke petak D8. Tan Zhongyi betul-betul menempatkan rajanya pada tempat yang aman dari ancaman skak benteng. Di posisi ini, Zhu Yuanjun melanjutkan rencana dengan benteng H1. Setelah pion ke petak D7, pion H2, dan Tan Zhongyi merespon dengan benteng H3. Tetap memberikan tekanan pada pion dan memiliki ancaman skak. Zhu Yuanjun coba dengan raja B7, tetapi benteng skak. Setelah raja ke petak A7, benteng mundur. Sebuah langkah yang sangat cerdik. Itulah alasan kenapa raja ditempatkan pada lajur D. Karena raja akan terlindungi oleh pion sehingga benteng tidak bisa bergerak dan punya tempo skak. Sampai pada posisi ini, Tan Zhongyi membuat Zhu Yuanjun terkunci. Pion-pionnya tidak bisa berjalan, dan apabila benteng bergerak, maka pion H akan jatuh. Dengan berat hati, Zhu Yuanjun terpaksa memainkan raja ke petak E6. Namun setelah itu, Tan Zhongyi memainkan benteng ke petak E2. Menjaga petak E1 sekaligus mempertahankan ancaman pada pion. Lagi-lagi, Zhu Yuanjun dipaksa hanya bisa memainkan raja. Raja coba ke petak B7, tetapi setelah raja ke petak E7, akhirnya Zhu Yuanjun menyerah. Pion akan segera promosi, dan hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Tan Zhongyi berhasil menangkan game kedua dan memimpin.